Di video kali ini kita akan membahas tentang gimbal pastinya ya, udah ada di samping saya. Jadi untuk menghasilkan pergerakan video yang lebih oke, yang lebih halus, yang lebih variatif tentunya kita membutuhkan gimbal. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa ide untuk menghasilkan shot video yang lebih oke pastinya menggunakan gimbal. Dan gimbal yang saya pakai kali ini yaitu VAIO Scorp 2. Kebetulan banget ini saya baru dapat kiriman dari PT Denka Pratama Indonesia. Jadi PT Denka Pratama Indonesia ini merupakan distributor resmi untuk peralatan-peralatan videografi dan juga pastinya bergaransi resmi juga. Jadi seperti biasanya sekalian kita lihat-lihat gimbalnya, alatnya kayak gimana, sekalian buat kita bikin konten. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan biar kita ketika kita syuting menggunakan gimbal ini hasilnya lebih maksimal. Ya tentunya agar video kita jika menggunakan gimbal biar hasilnya ini lebih halus, nggak miring, dan juga penggunaannya lebih enak, tentunya kita harus melakukan balancing untuk gimbalnya, karena di dalam gimbal ini ada 3 axis, biasanya ada 3 axis yang perlu kita setting. Beda gimbal biasanya ada perbedaan cara balancingnya, part-partnya juga berbeda. Untuk VAIO Scorp 2 ini menurut saya gampang untuk balancingnya, partnya juga nggak terlalu banyak. Tentunya karena ini 3 axis gimbal, kita akan balancing di 3 axis tadi, pada bagian tilting, rolling, dan panning. Tentunya kita juga wajib mengenali fitur-fitur yang ada di dalam gimbal kita ini. Karena di beberapa gimbal dan gimbal lainnya, biasanya fitur-fiturnya itu nggak akan sama. Jadi kita sebelum kita mengoperasikannya, kita harus memahami dulu fitur-fiturnya apa aja, letaknya di mana, bagaimana cara settingnya. Untungnya di VAIO Scorp 2 ini memiliki touchscreen monitor yang sangat membantu buat mengakses fitur-fiturnya. Posisinya juga pas banget di bagian atas handle tambahan. Buat ganti-ganti modenya gampang, secara visibilitas juga gampang. Sebagus-bagusnya gimbal, sehalus-halusnya gimbal ya, kalau kita pegangnya, kita pakainya itu ngasal, ya tentunya hasilnya nggak akan maksimal. Untuk itu, kita harus bisa menggunakan gimbal ini, cara pegangnya, cara jalannya itu harus kita maksimalkan juga. Jadi kita perlu memastikan cara pegang yang paling benar, paling enak lah. Dan saya suka VAIO Scorp 2 ini memiliki handle tambahan yang bisa bikin pegangan itu lebih nyaman dan lebih kokoh pegangan kita. Pastikan ketika kita melakukan pergerakan ketika berjalan menggunakan langkah yang halus, istilahnya ninja walk. Ini akan meminimalisir goncangan pada kamera kita. Kebetulan ini saya lagi ada di Purwokerto, sekalian aja saya pakai buat ambil video pakai VAIO Scorp 2 ini. Saya ambil video di beberapa landmark seperti alun-alun, Menara Pandang Teratai, dan Jembatan Gerilya Sudirman. Angle video itu bisa memberikan kesan tersendiri untuk video yang kita ambil. Nah, saya juga udah pernah bikin beberapa video membahas tentang angle kamera ini. Kalian bisa cek nanti di sini. Salah satu angle yang paling saya suka ketika saya menggunakan gimbal ini yaitu low angle alias angle bawah. Jadi dengan low angle ini kita akan bisa menghasilkan video dengan kesan tersendiri. Ada kesan tersendiri yang menarik. Movement dari kamera juga terlihat jelas karena posisi kamera yang berada di dekat tanah atau daratan. Dan kesan lainnya objek yang kita rekam jadi terlihat lebih wah, lebih megah gitulah. Seperti yang saya bilang tadi, angle itu lumayan banyak, dan ketika kita syuting menggunakan gimbal ini, kita akan cukup leluasa mengganti angle yang kita pakai dari angle bawah ke angle atas seperti itu, ataupun dari angle yang lain ke yang lainnya. Intinya kita bisa cukup leluasa mengganti angle kita, dan itu bisa membuat hasil video kita lebih menarik dengan memanfaatkan pergantian angle ini. Misal kita memadukan low angle dan high angle, jadi kita merubah angle dari bawah ke atas, dan itu juga akan memunculkan gerakan yang unik seperti pergerakan kamera pedestal, tapi kamera juga masih bergerak maju. Selain itu kita juga bisa memadukan dengan pergerakan kamera lainnya. Makin banyak kita improve pilihan gambarnya juga makin banyak.
Trik selanjutnya biasanya saya akan memakai foreground untuk bisa menghasilkan video yang lebih menarik lagi. Apalagi ketika kita menggunakan gimbal ini, foreground ini akan sangat-sangat powerful. Dengan adanya foreground ini akan membuat kedalaman video kita lebih bagus. Kalau lensa yang kalian pakai bukaannya lebar, depth of field-nya juga lebih dapat alias bokeh ya. Selain untuk kedalaman gambar, dengan foreground movement kamera juga lebih kelihatan. Foreground juga bisa kita pakai untuk pergerakan yang lebih menarik seperti crab, pedestal, dan pergerakan-pergerakan lain. Salah satu gerakan yang bisa kita pakai yaitu rotation atau inversion, yaitu kameranya itu memutar. Bukan kameranya memutari objeknya, itu bukan, tapi benar-benar kameranya itu yang memutar. Jadi ini akan membuat kesan tersendiri hasil shot kita. Dan ini kembali lagi tergantung dari gimbalnya, apakah ada fitur untuk rotation ini ataupun enggak. Di ViewScope 2 ini sudah ada fitur untuk rotation yang bisa kita pakai untuk menghasilkan shot yang unik. Tinggal kita aktifkan dan kita kombinasikan dengan pergerakan maju atau mundur ya. Bisa juga kita padukan dengan pergerakan lainnya. Sekarang ini udah zamannya video short. Biasanya kayak di TikTok, di Instagram Reels, di YouTube Short, dan semuanya itu memakai rasio vertikal ya, rasio vertikal bukan landscape. Bisa aja kita mengcrop ya dari video rekaman landscape kita menjadi vertikal, cuman itu akan mengurangi kualitas dari video kita. Pastinya akan lebih bagus kalau kita bisa merekam videonya secara vertikal. Dan di ViewScope 2 ini juga sudah support untuk syuting secara potret atau vertikal. Cara merubahnya dari landscape ke potret juga gampang banget. Sekarang ini udah zamannya AI ya, termasuk gimbal ini juga sekarang ada AI-nya juga, nggak mau ketinggalan. Dan AI di ViewScope 2 ini juga sangat-sangat membantu kita apabila kita adalah seorang videomaker yang bersolo karir alias kita sering syuting sendiri. Ini akan membantu banget untuk kita merekam video dengan menggunakan AI. Fitur ini memungkinkan kamera kita melakukan auto tracking dengan AI gesture control. Ada beberapa gestur yang bisa kita coba untuk memberi perintah ke gimbalnya. Tentunya beberapa ide shot gimbal tadi harus dibarengi dengan pengetahuan dasar pergerakan kamera biar hasil videonya lebih maksimal. Pemahaman tentang angle, jenis shot, dan komposisi video juga bisa kalian tambah biar hasil video kalian lebih oke. Yang paling saya suka dari ViewScope 2 ini adalah kemudahan penggunaannya. Mulai dari balancingnya yang gampang dan simple, dan pengoperasian yang juga gampang, adanya handle tambahan yang dilengkapi dengan touchscreen monitor sangat memudahkan. Saya rasa buat yang baru belajar pakai gimbal pun juga cepat untuk beradaptasi. Adanya multifunctional knob yang bisa kita switch untuk pengaturan pan, tilt, atau rotasi juga bikin pengoperasian gimbalnya lebih mudah dan bisa kita pakai untuk beberapa skenario syuting juga. Dan yang saya suka, kita bakal dengan mudah mengakses fitur itu dari monitor aja. Udah semacam kayak shortcut yang langsung bisa kita pakai aja tanpa perlu bingung settingnya di bagian mana. Misal kita mau ngubah mode gimbalnya, tinggal tap aja di monitor udah kelihatan. Mau atur speednya udah ada beberapa pilihan dan bisa custom juga. Mau pakai beberapa skenario juga udah tinggal pilih. Mau kalibrasi gimbalnya juga udah sangat-sangat gampang. Semua tersedia di menu monitor yang mudah diakses. Dibekali dengan baterai 2500 mAh, ViewScope 2 ini bisa dipakai hingga 13 jam pemakaian. Ini udah cukup banget ya menurut saya. Dan untuk payload capacity-nya bisa dipakai untuk kamera dengan berat 2500 gram alias 2,5 kg. Gimbalnya juga ringan banget, cuman 1070 gram atau sekilo lebih dikit. Jadi misal kita pakai lama juga nggak bikin tangan kita pegel. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video bagaimana kita memanfaatkan gimbal ini untuk menghasilkan video yang anti gagal. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kalian terutama yang mau syuting pakai gimbal ataupun kalian yang sedang nyari-nyari gimbal, bisa juga ViewScope 2 ini jadi pilihannya. Dan jangan lupa buat kalian yang nyari gimbal atau alat-alat untuk videografi, kalian bisa aja ke PT Denka Pratama Indonesia yang pastinya bergaransi resmi dan nggak perlu diragukan lagi untuk kualitasnya.
Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, nanti link produknya akan saya taruh di deskripsi video ini.